wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nur Rahmi dengan NIM 2348201144 dari kelas 4C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Organik yang akan membahas aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, dan lipid. Pertama ada aldehid. Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil CHO yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lainnya. Rumus umum aldehid adalah RCHO, di mana R bisa berupa atom hidrogen atau alkil. Yang pertama yaitu sifat aldehid, yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, karena tidak mengandung gugus ionik dan hanya memiliki satu gugus polar utama. Senyawa aldehid secara keseluruhan bersifat semipolar, tidak sepenuhnya polar seperti senyawa ion, tetapi juga tidak nonpolar. Selanjutnya terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Aldehid dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, karena gugus karbonil O dapat menerima ikatan hidrogen dari H dalam molekul air. Selain itu, terdapat interaksi gaya dipol-dipol antar molekul aldehid karena adanya gugus polar CHO. Selanjutnya, rantai pendek umumnya larut dalam air. Aldehid dengan rantai karbon pendek seperti formaldehida dan asetaldehida larut dalam air. Yang kedua ada tata nama aldehid. Untuk menentukan tata nama dapat dilakukan dengan cara berikut. Pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran Al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan C rangkap 2. Aldehid aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Yang ketiga, klasifikasi aldehid. Yang pertama, alifatik. Gugus CHO terikat pada rantai karbon terbuka, lurus atau bercabang. Yang kedua, siklik. Gugus CHO terhubung dengan cincin karbon. Yang ketiga, aromatik. Gugus CHO terikat langsung pada cincin aromatik. Yang keempat ada kegunaan aldehid. Bahan pengawet, formaldehida contohnya. Bahan baku industri dan pangan, asetaldehid, vanilin. Industri farmasi, simaldehid. Yang kelima ada sintesis, yaitu sintesis aldehid berasal dari alkohol. Yang keenam reaksi, yaitu ada reaksi adisi dengan air, reaksi adisi dengan alkohol, reaksi adisi dengan hidrogen cyanida, reaksi adisi dengan pereaksi Grignard, reaksi reduksi dengan hidrogen, reaksi reduksi dengan hidrida logam. Yang ketujuh reaksi dan identifikasi, reaksi adisi eliminasi dan oksidasi. Yang B yaitu keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Ada kegunaan keton, pelarut dan bahan baku industri contohnya aseton, di industri farmasi, nabumeton, metadon. Yang C karbohidrat. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen, oksigen 2:1 dengan rumus empiris CmH2O N, dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Yang satu ada sifat karbohidrat, yaitu mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat optis aktif, bentuk siklik. 2. Sifat karbohidrat, monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, ketosa. Yang ketiga, kegunaan karbohidrat, industri farmasi, yaitu contohnya selulosa, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Yang D ada asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Rumus umumnya RCOOH. Satu, kegunaan karbohidrat sebagai bahan baku industri, industri farmasi, pangan, dan pelarut. Yang kedua, sifat karbohidrat. Asam karboksilat mudah larut dalam air, ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam. Asam karboksilat terionisasi di dalam air, membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Baiklah, itu dapat saya sampaikan terkait materi ini.
Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.